Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk membahas materi tentang eksponen, dan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang fungsi eksponen dan grafiknya. Fungsi eksponen itu apa? Fungsi yang memetakan setiap x elemen bilangan real ke fx a pangkat x dengan a lebih dari 0 dan a tidak boleh sama dengan 1. Atau kalau ditulis dalam bentuk umum seperti ini ya. Dimana A-nya itu harus lebih dari 0. Kenapa? Karena kalau bilangan basis, bilangan pokoknya itu negatif, kalau pangkatnya bilangan genap, hasilnya akan positif. Tapi kalau bilangan negatif, pangkatnya ganjil, nanti hasilnya negatif. Jadi karena tidak stabil, syarat A-nya harus lebih dari 0. Dimana A-nya bisa berupa pecahan antara 0 sampai 1 atau A-nya lebih dari 1. Dan A tidak boleh sama dengan 1 itu maksudnya karena 1 pangkat berapapun hasilnya kan 1. Jadi tidak dipakai ini ya. Terus di mana A itu bilangan pokok, Y variabel bebas, dan K itu adalah konstanta. Sekarang kita belajar tentang grafik fungsi eksponen. Grafiknya nanti seperti ini ya. Dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, grafik fx dan gx itu simetris terhadap sumbu y. Yang kedua, grafik fx dan gx memotong titik 0, k. Terus sumbu x itu sebagai asimtot. Maksudnya asimtot adalah garis yang didekati grafik tapi tidak pernah berpotongan ya. Sumbu x ini didekati oleh fx dan gx tapi tidak pernah berpotongan, disebut dengan asimtot. Terus yang keempat itu fungsi fx disebut fungsi monoton naik karena semakin besar nilai x-nya, nilai y-nya semakin besar. Sedangkan fungsi gx itu disebut monoton turun karena semakin besar nilai y-nya ternyata nilai x-nya ternyata nilai y-nya semakin kecil ya. X-nya semakin besar tapi nilai y-nya semakin kecil. Jadi dia disebut monoton turun. Kita coba berlatih menggambar grafik fungsi eksponen ya. Ini misalkan saya punya fungsi fx dan gx, fx-nya 2 pangkat x dan gx-nya setengah pangkat x. Untuk menggambar, yang pertama kita buat dulu tabel titik bantu ya. Kita pilih x-nya dari negatif 4 sampai 4. Ketika x-nya negatif 4, itu ternyata hasil fx-nya adalah 1/16. Kalau masih ingat ya, 2 pangkat negatif 4 itu artinya 1/2 pangkat 4 atau 1/16. Nah, ini bisa dihitung sendiri ya, apakah benar seperti ini. Terus untuk fungsi gx, untuk x-nya negatif 4, ternyata untuk x-nya negatif 4, gx-nya didapatkan 16. Kok bisa? Masih ingat ya fungsi sifat eksponen? Kalau setengah itu artinya 2 pangkat negatif 1 dipangkatkan lagi negatif 4, berarti 2 pangkat 4 itu 16. Dan seterusnya silakan dihitung sendiri ya. Setelah semua tabel ini terisi oleh titik-titik bantu, kemudian kita gambar ya titik-titik bantu ini pada bidang koordinat, setelah itu dihubungkan menjadi kurva mulus. Misalkan ini kita gambar dulu yang fx. Waktu x-nya negatif 4, y-nya 1/16 ya, nama lain fx, gx itu y. Jadi waktu negatif 4 1/16, waktu x-nya 0, y-nya 1, waktu x-nya 2, y-nya 4. Nah, gitu ya. Terus kalau sudah kita hubungkan, ini fungsi fx. Sekarang fungsi gx. Ini waktu x-nya negatif 4, y-nya 16, waktu x-nya negatif 3, y-nya 8. Waktu x-nya 0, 1, sama waktu x-nya 2, 1/4. Nah, kalau sudah semua dihubungkan, nah didapatkan seperti ini ya. Ternyata gambarnya sama dengan bentuk umum grafik fungsi eksponen tadi ya, di mana fx dan gx berpotongan di titik 0,1, terus mereka saling simetris ya terhadap sumbu y. Nah, terus ini dilihat fungsi fx itu ternyata semakin besar nilai x-nya, ternyata nilai y-nya semakin besar ya. 1, 2, 4, 8, 16, ini kan semakin besar. Semakin besar fungsi x-nya, terus semakin besar nilai y-nya, disebut monoton naik. Jadi fungsi fx ini disebut monoton naik.
Tapi kita lihat untuk fungsi Gx, ternyata semakin besar nilai X-nya, nilai Y-nya semakin kecil. Nah, berarti fungsi Gx ini disebut dengan monoton turun, gitu ya, bisa. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan tentang grafik fungsi eksponen, dan kali ini kita akan belajar tentang transformasi atau perpindahan ya. Misalkan mula-mula saya punya fungsi fx a pangkat x, di sini saya milih fx 2 pangkat x aja ya. Yang mudah, itu kalau pangkatnya dikurangi, nanti dia akan bergeser ke kanan ya, sebesar k satuan. Misalkan ini pangkatnya dikurangi 1. Pangkatnya dikurangi 1, maka dia bergeser sebanyak k satuan, satu satuan ya. Seperti ini, bergeser ke kanan. Tapi kalau pangkatnya ditambah, nanti dia bergesernya ke arah kiri. Gitu ya. Tuh. Terus ini lagi yang ketiga, kalau ditambah dengan konstanta, fungsi awalnya fx 2 pangkat x ditambah konstanta, nanti dia akan bergerak ke atas. Misalkan kita tambah 3 ya. Kan 2 pangkat x, kalau pangkat 0 itu kan 1 ya. Karena 1 tambah 3 kan 4. Jadinya naik ke atas. Tapi kalau dikurangi konstanta, nanti dia akan bergerak ke bawah ya. Bergerak ke bawah ke sini. Gitu ya, bisa ya. Terus selanjutnya, kalau fungsinya dinegatifkan, nanti dia akan berefleksi terhadap sumbu X. Kan awalnya fx sama dengan 2 pangkat X, kita buat jadi fx sama dengan negatif 2 pangkat X, nanti gambarnya seperti ini, direfleksikan terhadap sumbu X ya. Tapi kalau pangkatnya yang dinegatifkan, awalnya 2 pangkat X menjadi fx sama dengan 2 pangkat negatif X, nanti refleksinya terhadap sumbu Y. Jadinya seperti ini ya. Jadi kalau dinegatifkan, fungsinya berefleksi terhadap sumbu X. Kalau pangkatnya yang dinegatifkan, refleksinya terhadap sumbu Y. Selanjutnya, terus kalau dikalikan konstanta, nanti akan semakin besar sepanjang sumbu Y ya. Awalnya misalkan 1, karena dikalikan dengan 2, jadinya kan di sini jadi 2, semakin besar. Tapi kalau yang dikalikannya dengan pecahan, nanti semakin kecil ya, semakin ciut kalau di sini kata-katanya. Terus yang ke-9, nah ini kalau yang ini itu pangkatnya yang dikalikan konstanta, awalnya 2 pangkat X menjadi 2 pangkat 2X misalkan, nanti akan semakin ciut ya, semakin ciut sepanjang sumbu X. Kalau tadi dikalikan konstanta, fungsinya dikalikan konstanta tadi sepanjang sumbu Y, tapi kalau pangkatnya dikalikan konstanta, nanti semakin ciut, semakin besar terhadap sumbu X ya. Kalau dikalikan pecahan, nanti berarti semakin ciut, semakin meregang ya, sebesar seperka. Gitu. Itu ya untuk transformasi pada fungsi eksponen, ada 10 tadi ya. Ada kalau pangkatnya dikurang, geser ke kanan, pangkatnya ditambah, geser ke kiri. Ditambah konstanta nanti naik ke atas, dikurangi konstanta turun ke bawah. Kalau fungsinya dinegatifkan itu refleksi terhadap sumbu X, kalau pangkatnya yang dinegatifkan refleksi terhadap sumbu Y. Ini kalau dikalikan konstanta tadi. Itu untuk grafik fungsi eksponen. Kalau masih kecepatan atau masih belum paham, silakan diulangi lagi videonya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.